3 kali Imam Eli baru orang Jakarta bilang, oh kalau gitu Tuhan ini yang ngajak bicara anak ini. Sekali datang, ya Bapak. Orang tua kalau tidur itu kan susah. Kalau sudah tidur dibanguni susah lagi tidurnya, bukan? Pasti Eli itu marah. Aku nggak panggil. Oh ya sudah, sambil tidur lagi. Sam, bangun lagi nih anak. Balik lagi. Marah Eli. Aku nggak panggil. Oh ya sudah, tidur lagi. Dipanggil lagi, Sam. Dia balik lagi. Nah, ketiga kali Eli baru nggak. Wow, kalau begitu Tuhan ini. Oke, kalau gitu gini. Kalau kamu dipanggil lagi, ngomonglah begini begitu. Karena anak itu nggak ngerti. Enak sekali. Ayo jujur. Kalau nanti malam Tuhan masuk kamarmu manggil. Siapa namamu? Grace. Ayo, lari atau bangun? Ayo, jujur. Ayo, lari atau bangun? Coba jawab. Saudara, lari kita. Ayo, jujurlah. Gak usah macam-macam. Bayangkan. Nah itu dikira setan. Ada yang ngaku dikira setan. Kan kurang ajar itu dikira setan. Ternyata nggak cuma murid-murid yang masih ingat ketika baru selesai makan 5 roti 2 ikan mujizatnya puluhan ribu makan. Terus mereka akan nyebrang. Terus naik ke gunung. Tengah malam mereka kena badai. Yesus baru bisa berapa jam. Tuhan Yesus belum bangkit, berarti belum pakai tubuh kemuliaan, masih pakai tubuh biasa. Ketika mereka lihat ada orang jalan subuh-subuh jam 3 loh. Hantu, kurang ajar enggak? Kalau Yesus model saya atau Yesus orang Batak, habis itu mereka sudah. Maaf pas itu boleh saja ngomong. Kira-kiranya enggak kalau Yesus orang Batak, habis itu kurang ajar kamu. Aku datang mau ngomong dikira setan. Nah saudara, ternyata di benak kita rata-rata masih punya konsep itu. Nah lihat faktanya. Mengapa yang di perjanjian lama bisa begitu gampang jumpa Tuhan? Bisa begitu enak diskusi cerita. Jadi yang tadi jawab perjanjian lama pun tidak salah. Faktanya memang begitu. Maaf kalau saya pakai kata ini. Mengapa setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa jalan ke surga sudah terbuka? Maaf ya, saya pakai kata ini. Kenapa kita bisa lebih budak dari mereka? Tahu kata budak? Tuli, nggak tahu budak. Kenapa kita bisa lebih tuli dari mereka yang di perjanjian lama? Yang seharusnya kita harus lebih gampang untuk jumpa Bapa kita. Nah, di mana letak kesalahannya? Karena kita menggunakan hukum agamawi. Di dalam kita jumpa Tuhan. Siapa yang ngikuti berita sejak kemarin di Indonesia lagi ribut karena ala kiblat berubah. Lagi ribut besar sekarang di Indonesia, saudara. Arah kiblatnya berubah. Iya, katanya ada pergeseran lempengan bumi ini. Jadi sekarang tidak betul-betul ke barat tapi barat daya. Ya ampun ya. Lagi ribut ini di Indonesia. Perang betul kan? Nggak tahu mau jadi apa, kita nggak tahu sudah. Jadi setelah dilihat dari satelit, diukur betul-betul, ternyata sudah bergeser arahnya itu. Nah, kenapa saya bahas ini kemarin juga? Itulah agama. Agama itu hanya mempeributkan ritual, aktivitas di ibadah. Ini bedanya Kristen dengan agama apa saja. Maaf. Maka itu apapun yang kita buat dengan kata pelayanan, jangan tersinggung dulu ya. Tapi kita harus hati-hati. Apapun, termasuk kami para pendeta. Apapun yang kita buat dengan kata melayani atau pelayanan, itu bisa berupa sandiwara. Saudara. Betul tidak? Maka itu yang Papa nilai bukan waktu kita di sini. Tapi sehari-hari itu lu bagaimana? Pergaulan kita dengan dia itu bagaimana? Coba lihat jam-jam terakhir. Ya, kalau saudara ingin lihat jam-jam terakhir Tuhan kita dengan murid-murid itu di Yohanes 13 sampai Yohanes 16. Ya, 4 pasal itu terjadi di saat yang sama. Kira-kira dari sore-sore sampai malam. Setelah itu Tuhan Yesus baru ke Taman Getsemani. Di situ terjadi hal yang indah, makan awal yang terakhir, the last supper itu. Di situ jadi pembasuhan kaki. Tuhan Yesus ngomong semuanya. Nah, di saat itu ada satu statement yang luar biasa.
Yohanes 15 ayat 15. Saudara, kalau saya lihat ayat itu saya begitu terharu. Jadi kalau saudara ingin tahu detik-detik terakhir Tuhan kita bersama 12 muridnya, baca Kejadian 13 sampai pasal 16. Udah, Yohanes 15 ayat 15. Nah, lihat. Call you friend. Sahabat. Aku enggak panggil ke kamu hamba. Enggak. Sahabat. Kenapa? Kalau saya baca pakai terjemahan bebas begini. Sebab aku sudah terlanjur memberitahukan semua rahasia Bapakku kepadamu. Nah, sudah terlanjur, mau apa lagi? 3,5 tahun kumpul, dibuka semuanya itu. Maka kamu bukan lagi hamba, no longer servant, ya, tapi friend. Nah, kira-kira tahu nggak arti kata itu? Kalau hamba itu menyebut pada soal agama dengan Tuhan hubungannya. Tuhan itu kan Tuhan, Lord, Master, itu Tuhan. Enggak lagi. Tapi dia ingin menjadikan dirinya sahabat, teman buat kita. Nah, kira-kira dari kata bergaul, dari Henokh, dari Nuh, Abraham, lalu rekan-rekan kita para nabi, dikit-dikit dengar suara Tuhan, lalu sampai Tuhan Yesus berkata, kamu aku nggak sebut lagi hamba tapi teman, sahabat. Jadi kira-kira intinya apa? Jadi hidup bergaul dengan dia setiap saat. Maka itu jangan sekali-kali bilang gini, saudara naik mobil, atau dipotong orang mobilnya. Nah, kalau saudara belum bertobat, sumbu pendek itu hasil orang Irian. Sumbu pendek, tahu sumbu pendek? Nah, kalau orang Jawa itu sumbunya panjang. Lo nggak ngerti juga. Aduh, kasihan. Inilah sumbu pendek itu begitu jedar. Nah, itu meledaknya. Emosinya cepat itu loh sumbu pendek. Kalau Jawa kan pelan, baru marah terlambat. Oke, orang Iran bilang sumbu pendek kamu. Nah, dengarkan ini. Saudara, jadi waktu saudara dipotong orang mobil, karena sumbu pendek, wah marah. Tuhan izinkan aku 5 menit nggak Kristen. Aku mau pukul orang itu dulu. Misalnya begitu. Awas kamu begitu ya. Ngerti ilustrasi ini? Bisa nggak kita begitu? Tidak. Ingat Yohanes 15 juga ayat 1 sampai 5. Dia pokok anggur, kita apanya? Cabangnya, rantingnya. Nah, mungkinkah sebuah dahan dari sebuah pohon, lepas dulu aku capek nggak nempel, 5 menit aja nanti nempel lagi? Plastik apa itu? Enak aja begitu hidup Kristen, nggak bisa. Jadi harus nempel terus. Mau disinggung orang, mau dimaki-maki orang, mau diganggu dengan percabulan, perzinahan, pornografi, tetap harus Kristen. Amin. Karena penilaian Bapa kita di bagian ini, hidup sehari-hari kita. Saya ajak saudara memikirin ya. Saya akan ngomong pelan-pelan supaya saudara nangkap betul-betul. Percayakah saudara, tidak semua orang yang sedang makan itu makan? Pelan-pelan. Tidak semua orang yang makan itu makan. Bingung bukan? Percayakah saudara, tidak semua orang yang sedang tidur itu lagi tidur? Masih bingung. Percayakah saudara, tidak semua orang yang sedang mandi itu mandi? Loh, kok tambah bingung? Saya lihat wajah saudara kok tambah bingung. Oke, gini dah. Ngerti gak sih yang saya maksud? Enggak. Berarti saudara gak pernah mikir selama ini. Oke. Ngerti apa yuk? Ayo terangkan, ayo. Dengarkan. Ada orang lagi makan. Makan ini, ya, entah di restoran atau di rumah, lagi makan. Tiba-tiba berhenti. Gitu gerget. Ayo, lo pernah nggak? Kira-kira orang itu lagi apa? Ya mikir apa kok? Gerget-gerget tuh. Kesel. Nah, jadi enak-enak makan, tiba-tiba ingat musuhnya itu. Nah, jadi dia makan atau makan? Ayo, jadi nggak sedang makan, walaupun sedang makan. Kan dia lagi sakit hati, tiba-tiba ingat orang itu. Berubah sudah. Itu makanan seenak apa jadi nggak enak sudah. Itu orang goblok. Ya benar nggak? Makan tuh makan. Orang lagi tidur belum tentu tidur. Nah, zaman ini banyak seperti itu. Makanya obat tidur laris. Obat penenang lakunya luar biasa. Orangnya tidur. Tubuhnya tidur. Karena di tempat tidur. Tapi pikirannya bisa kemana-kemana. Bagaimana pacarku ya, bagaimana masa depanku ya, bagaimana macam-macam.